Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti, ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Teman-teman, di hadapan saya sudah banyak sekali macam-macam wajan, loyang, dan panci. Sesuai dengan pertanyaan kalian. Yang pertama, pertanyaan dari Rejo Mulyo Farm. Rekomendasi wajan yang cocok untuk menggoreng onde-onde pun sebaiknya yang datar seperti itu atau yang agak cekung? Untuk pertanyaan yang pertama akan saya jawab, teman-teman. Intinya menggoreng onde-onde itu wajannya yang pertama harus tebal, yang kedua cekung. Kenapa harus tebal? Karena onde-onde itu tidak mau minyak yang terlalu panas gitu ya. Kalau menggunakan wajan yang tidak tebal atau tipis, dia akan menghasilkan minyak yang cepat panas. Nah, kalau minyak cepat panas, onde-onde akan mudah sekali untuk meletus seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian tebal dan cekung. Seberapa besarnya dan seberapa cekungnya tergantung dari kebutuhan teman-teman menggoreng onde-onde. Nah, kalau semakin banyak yang digoreng onde-ondenya, artinya banyak orderannya, itu gunakanlah wajan yang besar seperti ini. Ini diameter, sebentar saya ukur dulu, diameter 42 cm. Nah, tapi ada juga yang saya punya ini agak tanggung ya, agak tanggung. Ini bisa dibilang cekung karena dia punya ketinggian ya, tapi ininya datar. Tapi ini ada ketinggian, ini juga bisa dibilang cekung. Nah, ini diameternya sebentar, diameter 30. Ini yang tanggung saya punya ya. Kemudian ada yang lebih kecil lagi seperti ini. Nah, ini juga punya ketinggian, bisa dibilang ini cekung. Ini diameter 26 cm. Nah, yang datar itu seperti ini contohnya. Ini datar, ini tidak bisa digunakan ya, karena onde-onde itu harus tenggelam. Nah, kalau ini onde-onde tidak bisa tenggelam karena tidak ada ketinggiannya ya. Ini yang disebut datar. Jadi yang harus kita tarik poinnya adalah onde-onde harus tenggelam. Kenapa harus menggunakan wajan yang cekung? Karena onde-onde harus tenggelam. Kenapa menggunakan wajan yang tebal? Karena onde-onde tidak mau minyak goreng yang terlalu panas. Seperti itu. Kalau tipis cepat panas, cepat meletus. Nah, itu untuk wajan. Nah, ada lagi pertanyaan yang kedua dari Ade Yumita. Kalau pakai loyang, ini tentang cake ya, bukan onde-onde tapi tentang cake. Bu, kalau pakai loyang bulat nggak ada lubang tengahnya bisa nggak? Ini pertanyaan di video cake sarang semut ya, cake karamel no oven no mixer. Seperti ini ya. Ini misalnya kalau dibuat, ini kan tidak ada lubangnya. Kalau ada lubangnya seperti ini. Nah, ini bahannya sama ya, bahannya sama. Cuman bentuknya yang berbeda. Bisa sekali kakak kalau misalnya mau membuat tanpa lubang bisa. Tipsnya kalau saya menggunakan panci serbaguna ya, tidak oven ya. Tidak oven. Nah, biasanya ini panci serbaguna saya. Biasanya saya memasak cake sarang semut, marble cake, itu saya menggunakan ini. Tapi dengan menggunakan loyang yang bulat ya. Kenapa? Kalau menggunakan kotak, misalnya ini pancinya bulat, loyangnya kotak, itu tidak recommended. Karena panasnya tidak merata sehingga matangnya bagian atas itu tidak matang-matang ya. Sedangkan di tepi dan di bawah itu sudah matang, sudah golden brown. Atasnya nggak matang-matang. Karena apa? Penyebaran panasnya tidak merata. Karena yang satu
bentuknya bulat dan loyangnya bentuknya kotak, jadi tidak merata. Kalau menggunakan panci serbaguna seperti ini bentuknya bulat, loyangnya juga harus bulat. Nah, seperti itu, biar nanti matangnya bisa merata. Ya, ada juga teman yang bertanya tentang dandang yang saya gunakan untuk mengukus kacang hijau sebagai isian onde-onde. Mereknya apa Bunda? Ini tidak ada mereknya kakak. Ini dulu mungkin ya ada ya tulisannya merek di sini. Cuman ya wes hilang, sudah dicuci-cuci sudah lama. Intinya dandangnya itu yang sarangannya terpisah. Jadi bisa untuk mengecek atau mengontrol air yang ada di dandang ini sudah menyusut atau belum. Kadang kan sudah sat ya. Karena untuk mengukus kacang hijau itu gampang-gampang susah. Intinya mengukus kacang hijau itu harus benar-benar tiris kacang hijaunya. Kalau kacang hijaunya belum tiris, sudah dikukus, itu airnya akan naik meskipun air yang dalam dandang ini tidak banyak ya. Dia akan naik. Nah, oleh karena itu mengantisipasinya itu kita gunakan dandang yang sarangannya itu terpisah seperti ini. Tuh kan contohnya seperti ini ya. Apapun itu mereknya, pokoknya dandang sarangannya yang terpisah. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Mutatiah. Bunda, wajannya merek apa ya? Kok kayaknya tebel banget? Ini teman-teman, untuk wajan yang ini ya, yang dimaksud wajan yang ini ya. Yang dimaksud wajan yang ini itu mereknya apa ini? Diamond Korea. Nah, ini dulu saya belinya itu di sales teman-teman, waktu arisan PKK ada sales masuk. Harganya 350 kalau cash. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kemudian untuk yang ini tuh stand cookware. Harganya pernah kok saya bahas di video saya sebelumnya waktu itu. Sudah beberapa bulan yang lalu, jadi saya lupa. Bisa dicek di Shopee atau online shop ya. Sedangkan untuk yang ini saya itu belinya di toko. Ya, beli di toko. Waktu itu ini tebal sekali teman-teman. Ini bahannya mungkin dari baja ya atau apa ini? Tebal ini. Nah, waktu itu harganya 200.000. Ini sudah 7 tahun yang lalu. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, maaf Bunda mau tanya, apa untuk menggoreng onde-onde selalu dengan minyak baru? Kalau goreng bekas minyak goreng onde sebelumnya apa bisa? Dan kalau isinya basah bisa memicu onde meletus saat digoreng. Terima kasih sebelumnya. Baik, untuk menggoreng onde-onde tidak selalu minyak baru teman-teman ya, tapi khusus untuk menggoreng onde-onde saja, jangan digunakan untuk menggoreng yang lain ya. Mereknya minyak apa saja terserah. Kalau biasanya saya menggunakan Sanko. Nah, saya menggunakan Sanko karena Sanko bukan endorse ya, bukan endorse. Ya, keuntungannya menggunakan Sanko ini awet beningnya ya. Minyak itu awet beningnya. Ada kan yang minyak cepet coklat gitu, enggak. Kalau Sanko itu awet beningnya. Terus misalnya untuk menggoreng onde-onde ya jangan digunakan untuk menggoreng risol, untuk menggoreng nugget atau untuk menggoreng yang lainnya, pisang goreng dan lain-lain, jangan. Onde-onde ya, onde-onde saja. Nanti akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Seperti itu ya Bunda. Terus misalnya kalau isinya terlalu lembek, apakah bisa menyebabkan onde-onde meletus? Nah, tidak. Onde-onde meletus itu karena yang pertama api terlalu panas. Maaf, minyak goreng terlalu panas. Nah, kalau minyak goreng terlalu panas itu tolong dikecilkan apinya. Seperti itu. Terus yang kedua, karena saat mengadon menggunakan air gula yang masih panas. Jadi gunakan air gula hangat, suam-suam kuku ya. Nah, seperti pengalaman Bunda Soeharti, sahabat subscriber dari Kediri,
Beliau sudah sukses membuat orderan 800 piece onde-onde tanpa kendala karena memang sudah mengikuti tips dan tips membuat onde-onde mochi. Nah, di lain waktu ketika membuat onde-onde lebih sedikit kok meletus, apa penyebabnya? Berikut percakapan saya dengan beliau. Assalamualaikum Mbak Nini, hari ini aku kok sial ya? Onde-onde pada meletus, kenapa ya Mbak? Padahal apinya biasa, kecil, sudah agak keras aku angkat, kok meletusnya diserokan. Sebabnya apa ya Mbak? Waktu 800 piece saja tidak apa-apa, ini sedikit kok meletus. Kemudian saya jawab, Waalaikumsalam Bunda Suharti. Kalau meletus biasanya karena satu, minyak goreng terlalu panas. Yang kedua, saat mengadon air gula terlalu panas. Yang benar gunakan air gula hangat. Kemudian beliau menjawab, iya Mbak, memang airnya agak panas. Maklum faktor U. Nah, dari peristiwa ini teman-teman bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil ilmunya bahwasanya saat mengadon gunakan air gula hangat, jangan air gula panas. Pertanyaan yang terakhir ya, dari Bimbel Budes. Ini di video proses lengkap produksi hingga distribusi brownies panggang ya. Ini menanyakan tentang oven. Bun, ovennya merek apa ya Bun? Kapasitasnya berapa? Merek oven yang biasa saya gunakan adalah merek Signora Galaxy, kapasitas 75 liter. Untuk lebih jelasnya tentang oven Signora Galaxy ini, next time insya Allah akan saya review dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Demikian teman-teman jawaban atas pertanyaan kalian, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dah.